Baik, shalom. Shalom juga buat semua saudara yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara online. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari The Lord's Prayer atau doa Bapa kami, dan ini adalah bagian yang ke-15. Matius 6, 9-13. Sekali lagi. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sebenarnya bagian ini kita ada pada bagian yang ke-16 atau poin yang ke-16, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagian ini sebenarnya sudah saya bahas pada 2 minggu yang lalu. Dan kalau saudara masih ingat, saya bahas 2 hal dari kalimat ini. Pertama adalah mengapa kalimat tersebut ada dalam tanda kurung tegak. Dan sudah saya jelaskan, itu karena ada problem manuskrip. Ya, problem manuskrip itu apa? Kalau saudara tidak ikut, bisa lihat yang ada di YouTube. Dan yang kedua adalah kegunaan doksologi di akhir doa Bapa kami. Doksologi ini semacam nyanyian pujian. Nah, bagian akhir dari doa Bapa kami yaitu Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, itu adalah doksologi. Nah, apa gunanya dia diletakkan di bagian akhir? Nah, kita sudah bahas pada bagian sebelumnya. Dan hari ini saya masih melanjutkan pembahasan bagian ini. Dan yang akan dibahas pada hari ini adalah implikasi praktis dari doksologi di akhir doa Bapa kami. Doksologi ini berbunyi, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah. Engkau di sini pasti menunjuk pada alamat doa yang awal itu, yaitu Bapa kami yang di surga. Atau Allah yang di surga. Dialah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kerajaan, kuasa, kemuliaan. Kerajaan, kuasa, kemuliaan. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Mengapa? Karena jikalau Allah itu mempunyai kerajaan, dia pasti adalah raja. Jikalau dia raja, dia pasti punya kuasa. Jikalau dia raja, apalagi raja atas seluruh bumi, maka dia pasti punya kemuliaan. Karena itu, kerajaan, kuasa dan kemuliaan itu tidak bisa dipisah. Itulah sebabnya di dalam banyak bagian kitab suci, kerajaan atau raja, kuasa atau kekuatan, dan kemuliaan atau keagungan itu tidak bisa dipisah. Atau dibicarakan bersama-sama, ketiga-tiganya atau minimal 2 diantaranya itu muncul pada bagian Alkitab yang sama. Saya beri contoh, misalnya 1 Tawarik 29, 11-12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan. Kehormatan ini sama dengan kemuliaan. Kehormatan, kemasyuran, keagungan. Ini sama dengan kemuliaan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Ini kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal darimu. Engkaulah yang berkuasa. Ini kuasa
atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan atau kuasa dan kejayaan, dan tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jadi kerajaan, kuasa, kemuliaan muncul di dalam ayat ini secara bersamaan. Mazmur 47 ayat 3 dan 4. Sebab Tuhan yang maha tinggi Allah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Raja. Dia menaklukkan bangsa-bangsa. Kalau dia menaklukkan bangsa-bangsa, berarti dia punya kuasa. Dia punya kekuatan. Ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa di bawah kaki kita. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Ayat 9, Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya, itu pasti Raja. Ayat 10, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, dia sangat dimuliakan. Kemuliaan. Jadi kerajaan, kuasa, kemuliaan muncul lagi bersama-sama. Mazmur 145 ayat 11 sampai 13. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu. Mulia dan raja muncul. Dan akan membicarakan keperkasaanmu. Keperkasaan berarti kuasa. Ayat 12. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui suatu keturunan. Kalau begitu, kerajaan, kuasa, kemuliaan muncul lagi bersama-sama. Dari perjanjian baru, Wahyu pasal 5 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang ada di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta. Duduk di atas tahta berarti raja. Bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat kemuliaan. Kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kerajaan, kuasa, kemuliaan muncul lagi bersama-sama. Kadang-kadang hanya dua. Seperti 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Berarti kemuliaan dan raja atau kerajaan muncul. Karena itulah saya bilang antara kerajaan, kuasa, kemuliaan ini tidak bisa dipisahkan. Dan ketiga hal itu, kerajaan, kuasa, kemuliaan, itu dimiliki oleh Allah kita, dimiliki oleh Allah yang kita sapa di awal doa ini, Bapa kami yang di sorga. Dan dia memiliki semua itu selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Nah, kalau Allah punya kerajaan, Allah punya kuasa, Allah punya kemuliaan, lalu implikasinya bagi kita itu apa? Nah, itu yang kita bicarakan hari ini. Saya berikan 3 implikasi dari fakta bahwa Allah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Pertama, kita harus tunduk pada otoritas atau kedaulatannya. Jikalau dia adalah raja, berarti dia memerintah. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Dan dialah yang berhak menentukan apapun sesuai kehendaknya. Karena dia raja. Joseph Benson berkata, karena engkaulah yang empunya kerajaan, hak berdaulat atas segala sesuatu yang ada atau yang pernah diciptakan. Jikalau dia raja, dia punya hak untuk berdaulat atas semua yang pernah dia ciptakan, atas semua yang pernah ada. Allah berdaulat atas semua itu. Dia berkuasa, dia memerintah atau kehendaknya berlaku atas semuanya itu. Dan karena dia adalah raja seluruh bumi, seperti Mazmur 47 ayat 3, raja yang besar atas seluruh bumi, karena dia raja atas seluruh bumi, maka pemerintahannya, kedaulatannya atau kehendaknya berlaku atas seluruh bumi. Seperti kata Mazmur 135 ayat 6,
Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit, di bumi, di laut, dan di segenap samudera raya. Dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Langit, di bumi, di segenap samudera raya, dan termasuk di dalam hidup manusia. Termasuk hidup manusia, dia berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Maka dia mengatur manusia seturut kehendaknya. Dia bersikap kepada manusia seturut kehendaknya. Makanya Mazmur 75 ayat 8 dibilang begini, Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jikalau dia mau merendahkan seseorang, orang itu pasti akan direndahkan. Jikalau dia meninggikan seseorang, orang itu pasti ditinggikan. Tidak ada orang yang bisa mencapai ketinggian tertentu tanpa kedaulatan Allah. Tidak ada seorang yang bisa direndahkan sedemikian rupa tanpa kehendak Allah ada di sana. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Makanya kalau ada pemilu atau pilkada yang menang, terserah menang cara bagaimanapun juga, kalau sampai dia menang, maka memang adalah kehendak Allah atau ketetapan Allah untuk dia menang. Kalau ada yang lengser, maka itu pun ada dalam ketetapan Allah. Jikalau dia lengser. Pada waktu Babilonia berkuasa, dia punya raja yang hebat sekali, namanya Raja Nebukadnezar yang terkenal itu. Raja itu begitu sombong. Raja itu begitu merasa diri hebat, mau menganggap diri sebagai Allah. Lalu kita bisa lihat apa yang Tuhan Allah, Raja segala semesta itu berkata kepada Nebukadnezar. Daniel 4, 24, 25. Inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku Raja Nebukadnezar. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikian akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Nebukadnezar yang besar itu, yang hebat itu, akhirnya mengalami satu penyakit yang aneh sekali. Dan itu dikenal di dalam dunia medis. Sampai manusia bisa model kayak binatang, makan rumput. Itu ada di dalam dunia medis. Nebukadnezar mengalami hal itu sampai dia mengakui yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi kita bisa lihat Allah yang adalah Raja semesta, dia berdaulat, kehendaknya berlaku bahkan untuk setiap raja atau raja paling besar di dunia pada waktu itu. Nah, jikalau Allah berdaulat seperti itu, dia pun berdaulat atas hidup saudara. Kehendaknya berlaku atas hidup saudara. Dalam Amsal 16 ayat 33, undi dibuang di pangkuan, tapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Undi dibuang. Itu seperti mengadu nasib. Buang undi, mana yang keluar? Itu sepertinya sesuatu yang sangat kebetulan. Tapi tidak ada yang kebetulan di bawah pemerintahan Allah yang berdaulat. Itulah sebabnya undi boleh dibuang, tapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Bahkan Amsal 20 ayat 24, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan bahkan menetapkan langkah-langkah orang. Berarti sebagai raja, dia betul-betul berdaulat dan kehendaknya lah yang berlaku. Dan kehendak terhadap kehendaknya, terhadap kedaulatannya, tidak boleh ada manusia membantah atau menolak kedaulatannya. Karena dia raja.
kalau kita melihat raja-raja di dunia, walaupun rajanya begitu kejam, tapi apa yang dia perintahkan, siap tuanku, daulat Tuhan tuanku. Semua seperti itu, taat mutlak. Apalagi dia raja atas semesta, kedaulatannya mutlak, maka tidak boleh ada satu manusia di bumi ini yang bisa menolak atau bisa membantah kehendaknya. Dalam Daniel 4:34-35, kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Dia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Tidak boleh. Maka manusia tidak boleh atau tidak berhak protes pada Allah. Manusia tidak berhak untuk menolak apa yang ditetapkan berdasarkan kedaulatan dan kehendak Allah. S. Sproul berkata, kerajaan Allah bukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu namanya demokrasi. Negara kita demokrasi, tapi kerajaan Allah itu bukan demokrasi. Demokrasi itu dari kata demos yang artinya rakyat dan kratein yang artinya kuasa. Maka kekuasaan di tangan rakyat. Maka dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu demokrasi. Tapi kerajaan Allah bukan demokrasi. Kerajaan Allah itu teokrasi. Theo itu Allah, theos Allah, kratein itu kuasa. Jadi Allah yang berkuasa. Allah yang menetapkan. Kehendak Allah yang berlaku. Kerajaan Allah bukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini adalah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja. Dan Tuhan tidak memerintah dengan persetujuan rakyatnya. Tapi oleh otoritas kedaulatannya. Pemerintahannya meliputi saya. Tidak peduli apakah saya memilih dia atau tidak. Karena dia memerintah. Tidak butuh persetujuan saudara. Kalau demokrasi, perlu dengar suara rakyat. Tetapi teokrasi tidak. Bukan suara rakyat, bukan suara manusia yang menentukan. Kedaulatan Allah yang menentukan. Itu sifat kerajaan Allah. Jadi mengapa harus begitu? Ya karena dia raja. Dia raja, dialah yang empunya kerajaan. Bukan kita yang punya kerajaan. Sproul mengatakan lagi, kita harus mengakui bahwa kerajaan adalah miliknya. Secara nyata, kerajaan Allah bukan kerajaanku atau kerajaanmu. Itu adalah kerajaannya, pemerintahannya, kedaulatannya. Dia memerintah atas segala sesuatu. Dan kerajaannya tidak akan berakhir. Maka tidak boleh ada satu manusia yang boleh protes kepada Allah. Boleh menantang Allah atau mempertanyakan keputusan-keputusan Allah, kehendak-kehendak Allah. Dia berdaulat penuh karena dialah yang empunya kerajaan. Pada waktu Paulus berbicara tentang kaum pilihan Allah, orang-orang pilihan Allah, yaitu orang-orang yang ditentukan untuk diselamatkan, Paulus mengambil contoh bahwa sejak dari perjanjian lama, pilihan Allah itu telah berlangsung. Paulus mengangkat kasus Esau dan Yakub. Esau dan Yakub sama-sama di dalam rahim Ribka. Walaupun mereka berdua bersaudara sama-sama di dalam rahim Ribka, mereka belum berbuat apa-apa, belum melakukan apa-apa. Pilihan Allah sudah terjadi lebih dulu, di mana Allah sudah memilih Yakub dan menolak Esau. Roma 9 ayat 10-13. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita.
Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, maksudnya Esau dan Yakub, belum dilahirkan, belum melakukan apa yang baik dan yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribkah, anak yang tua, Esau, akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Tak usah persoalkan kata-kata membenci Esau. Itu perlu penjelasan yang lebih panjang. Tapi yang pasti di sini adalah Yakubnya yang dipilih, bukan Esau. Pemilihan itu terjadi kapan? Sebelum mereka lahir, semasa mereka masih dalam kandungan, sudah dipilih. Itu berarti bukan karena Yakub baik, makanya dipilih. Bukan karena Esau jahat, makanya tidak dipilih. Karena pemilihan itu terjadi sebelum mereka melakukan perbuatan apa-apa. Allah yang memilih. Lalu hal ini tentu membawa pikiran, adilkah Allah? Jikalau Yakub orang baik, atau minimal Allah tahu Yakub akan baik, lalu pilih Yakub, itu adil. Jikalau Allah tahu Esau akan jahat, lalu tolak Esau sebelumnya, kalau itu didasarkan pada foreknowledge, pengetahuan sebelumnya, itu no problem. Tapi masalahnya adalah ini bukan berdasarkan perbuatan. Hanya Allah yang mau tentukan. Dia pilih Yakub, dia tolak Esau. Lu mau apa? Tapi pertanyaannya adalah, apakah Allah adil? Mengapa belum apa-apa sudah memilih Yakub dan menolak Esau? Paulus tahu waktu dia ngajar seperti ini, orang bisa punya pikiran Allah itu tidak adil. Maka dia lanjutkan ayat 14-18. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab dia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Kalau saya mau murah hati kepada siapa, itu urusanku, bukan urusan. Kira-kira katakan begitu. Kalau aku mau pilih Yakub, itu urusanku. Kalau aku mau tolak Esau, itu urusanku, bukan urusanmu. Jadi hal ini tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi pada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi dia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi kuncinya berapa? Pada kehendaknya. Pada kehendaknya, bukan pada orangnya. Lalu Paulus melanjutkan ayat 19-21. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan mulia, satu benda lain dipakai guna tujuan yang biasa? Jikalau seorang tukang tanah liat, penjunan, ambil tanah liat, lalu dibuatlah pot bunga yang bagus, taruh di meja, lalu dia buat lagi satu pispot untuk tempat kencing. Bisakah pispot protes kepada tukangnya, kenapa engkau membuat aku jadi pispot dan bukan pot bunga? Paulus berkata, siapakah kamu hai manusia yang bisa membantah Allah? Tidak. Di sini urusan kedaulatan Allah. Kalau kedaulatan, maka kehendak Allah yang berlaku. Karena kerajaan itu adalah kerajaannya. Bukan kerajaanku, bukan kerajaanmu. Jadi kamu atau aku yang menentukan. Tidak. Dia yang menentukan. Allah berdaulat. Dia berhak melakukan apa saja kepada makhluk ciptaan. Dan sekali lagi, makhluk ciptaan tidak punya hak. Dan tidak boleh membantah atau menolak apa yang menjadi kehendaknya. Kalau begitu,
Apakah Allah arogan? Tentu tidak. Kenapa? Karena dia juga adalah Allah yang mengasihi. Dia juga adalah Allah yang adil. Karena itulah maka kedaulatannya tidak menabrak keadilannya, tidak menabrak kasihnya. Dan karena itu dengan kedaulatan dia tidak mungkin semena-mena, terutama terhadap anak-anaknya. Tapi inti dari semua ini adalah dia raja yang berdaulat. Dia berhak melakukan apa yang dikehendakinya atas hidupmu, atas hidupku. Dan tugas kita itu hanyalah tunduk pada otoritas. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat kau penjunan. Jadikan aku sesukamu, jadikan aku sesukamu. Itu namanya tunduk pada otoritas. Kita tidak punya hak membantah Allah. Kita tidak punya hak memprotes Allah atas tindakan-tindakannya. Kita tidak punya hak untuk menolak jalan-jalannya seolah-olah jalannya kita lebih baik. Kenapa Tuhan buat begini? Harusnya begini. Seolah-olah kamu lebih tahu dari Allah. Ketika Ayub menderita, di bagian awal Ayub memang baik. Tapi di bagian-bagian akhir, dia menjadi protes kepada Allah. Mengapa dia ditimpakan dengan segala macam penderitaan seperti ini? Apa salahnya? Apa dosanya? Dia protes kepada Allah. Dia mengucapkan kata-kata yang melawan kehendak Allah. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Allah muncul. Langsung bicara kepada Ayub. Allah menantang Ayub. Bagaimana tantangan Allah? Ayub 40 ayat 1-4. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau beritahu aku. Karena Ayub terlalu banyak ngomong, Tuhan bilang, ayo siap sebagai laki-laki. Jawab pertanyaan saya. Tuhan tanya apa? Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah? Dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Allah berbicara panjang lebar dan menentang Ayub. Akhirnya Ayub pun sadar. Ayub sadar dia tidak punya hak untuk itu. Maka di Ayub pasal 42 ayat 6 dikatakan begini. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub sadar. Dia tidak punya hak protes pada Allah. Dia tidak punya hak marah kepada Allah. Demikian juga tidak boleh ada satu orang di antara kita bisa protes kepada Allah atas apa yang terjadi atau apa yang Allah lakukan di dalam hidup kita. Dia adalah raja yang berdaulat dan tak bisa dibantah. Jadi sekali lagi di antara kita tidak boleh ada yang protes pada Allah terhadap apa yang kita alami. Sayangnya dalam hidup ini banyak orang suka menyalahkan Allah. Banyak orang memprotes Allah atas apa yang menimpa mereka. Ada yang protes kepada Allah karena Allah tidak menyembuhkannya dari sakit. Ada yang protes kepada Allah, membantah Allah atau menolak keputusan Allah dengan kematian yang Allah izinkan terjadi atas orang-orang yang dikasihi Allah. Ada yang marah kepada Allah karena doa-doanya, permohonan-permohonannya tidak dikabulkan. Ada yang protes kepada Allah kenapa dia bangkrut di dalam usahanya. Ada yang protes kepada Allah karena segala macam malapetaka yang menimpa dirinya. Sebelum protes, ingat baik-baik. Yang empunya kerajaan itu bukan kamu. Bukan aku. Yang punya kerajaan itu adalah dia. Karena itu yang berdaulat dia. Bukan dia yang harus ikut keinginanmu. Kamu dan aku yang harus ikut keinginannya. Karena dia tidak pernah salah.
Kalau Allah tidak pernah salah, lalu kenapa kita protes dia? Ayub 36 ayat 23. Siapakah yang akan menentukan jalan baginya, bagi Allah? Siapa yang berani berkata, engkau telah berbuat curang? Beranikah menuduh Allah berbuat yang curang? 1 Korintus 2 ayat 16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia? Tuhan, seharusnya begini, bukan begini. Jangan ajar Tuhan. Ya, jangankan Tuhan. Jangan ajar ikan berenang. Ikan saja tidak perlu diajar. Ya, apalagi Tuhan. Karena itu, daripada protes kepada Allah, daripada menuduh Allah berbuat curang atau salah, lebih bijak bagi kita untuk memuji Allah atas segala perbuatannya. Itu yang dilakukan oleh Ayub di awal penderitaannya. Ayub 1, 21-22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia nggak protes. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ayat 22 berkata, dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Maka jangan protes. Sebaliknya, pujilah Allah. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan kalau perlu tambah dengan ucapan syukur. Terima kasih. Karena biarpun malapetaka menimpa kamu, penderitaan atau hal tidak baik atau hal yang buruk menimpa kamu. Sekali lagi, itu kedaulatan Allah. Tapi saya bilang tadi, kedaulatan Allah ada. Tapi Allah juga penuh kasih. Karena itulah kedaulatan dan kasihnya berjalan beriringan. Dan jikalau dalam kedaulatannya ia mengizinkan atau menetapkan malapetaka menimpa kamu, itu tidak bertentangan dengan kasihnya. Sehingga pada akhirnya juga kebaikannya lah yang terjadi atas hidupmu melalui kemalangan-kemalangan atau hal-hal buruk yang menimpa kamu. Saya punya cerita lama tentang seorang yang naik kapal lalu tenggelam kapalnya. Karena tenggelam kapalnya, lalu akhirnya dia terdampar di sebuah pulau sendirian. Tidak ada apapun di situ. Ya, berusaha makan apa adanya. Tapi dia berpikir ini pulau yang sangat asing. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Lalu dia berdoa tiap hari. Tuhan, selamatkanlah saya dari pulau ini. Tuhan, keluarkan saya dari pulau ini. Tuhan, kirimlah bala bantuan. Apa kek untuk bisa selamatkan saya dari pulau ini. Dia berdoa 1 minggu, 2 minggu. Tapi nggak ada apa-apa. Dia mencoba belajar bertahan hidup di sana. Dengan makan apa adanya. Dia buat sebuah gubuk untuk tempat tinggalnya. Lalu dengan mendapatkan beberapa bahan makanan, dia perlu membakarnya. Lalu dia pakai cara tradisional dengan batu untuk membuat api. Lalu dia bikin api untuk masak. Lalu tiap hari berdoa, Tuhan selamatkan aku. Tapi tidak ada gejala-gejala pertolongan. Sampai akhirnya satu hari dia pergi cari bahan makanan. Rupanya dia lupa padamkan api sungguh-sungguh. Begitu dia pulang dari tempat cari makan, dia lihat api sudah menyala dan seluruh gubuknya hangus terbakar. Begitu dia lihat gubuk hangus terbakar, dia lihat gubuknya dan dia angkat muka. Tuhan, kau keterlaluan. 2 minggu sudah minta bala bantuan, tolong selamatkan aku. Engkau tidak kirim bala bantuan, hanya ada pondok kecil, gubuk kecil. Tega-teganya engkau membiarkan terbakar. Kau keterlaluan Tuhan. Sementara marah dan protes, engkau keterlaluan Tuhan. Tiba-tiba beberapa orang muncul. Menemui dia, dia kaget. Orang dari mana? Orang-orang itu mengatakan bahwa kami akan menyelamatkan kamu. Mereka angkat dia naik perahu menuju sebuah kapal di laut. Sampai di sana dia masih bingung. Dia ketemu kapten kapal.
"Pak Kapten, dari mana kau tahu aku ada di sana?" "Aku juga tidak tahu," kata kapten. "Kami sedang berlayar, tapi tiba-tiba kami lihat ada asap yang naik tinggi sekali." "Ada apa?" "Setahu kami ini pulau tidak ada penghuni, tapi ada api yang naik ke atas. Kami mencoba menebak, jangan-jangan ada orang minta pertolongan dengan simbol bakar. Kami akhirnya turun dan melihat ternyata kamu betul-betul di situ. Dan akhirnya menyelamatkan kamu." Api mana yang mereka lihat? Api dari gubuknya yang terbakar. Tadi dia bilang, "Tuhan, engkau keterlaluan." Begitu dengar cerita kapten, dia, "Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, untung engkau bakar gubuk saya. Terima kasih Tuhan. Lain kali bakar lagi ya." Adalah kedaulatan Tuhan dan kehendak Tuhan membakar gubuknya. Tapi dia terlalu cepat menyalahkan Allah. "Tuhan, engkau keterlaluan." Tapi kedaulatan Allah tidak bertabrakan dengan kasih-Nya. Allah bisa menetapkan apa saja. Tapi ujung-ujungnya bagi orang percaya hanya akan mendatangkan kebaikan. Alih-alih marah kepada Allah, alih-alih protes kepada Allah, pujilah Dia dan bersyukurlah. Dan berhentilah mengomel kepada Allah. Karena kerajaan itu bukan kerajaanmu. Bukan kerajaanku. Kerajaan Dia. Maka Dialah yang berdaulat atas segala sesuatu. Jikalau Dia yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sikap saya adalah tunduk pada otoritasnya. Yang kedua, jikalau Dia punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, kita harus yakin akan kuasanya yang sanggup menolong. Karena engkaulah yang empunya kuasa. Allah memang punya kuasa. Berkuasa atas segala sesuatu. Di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dia punya kuasa sorga dan bumi. Sproul bilang, ini mengingatkan kita bahwa Allah memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Kekuatan untuk mencipta, kuasa untuk menyelamatkan, dan kuasa untuk memampukan orang percaya menghayati hidup Kristen. Karena engkaulah yang empunya kuasa. Kata kuasa di dalam bagian itu dari kata Yunani dunamis. Dari kata dunamis ini turun kata dinamit. Dinamit itu adalah bahan peledak di mana orang biasa pakai untuk meledakkan gunung-gunung atau bukit. Kalau orang mau bikin jalan lalu ada bukit batu yang menghalangi, mereka pakai dinamit untuk meledakkannya. Itu berarti bahwa dinamit itu punya kuasa yang sangat hebat untuk menghancurkan bukit batu. Nah, di sini karena engkaulah yang punya kuasa, engkaulah yang punya dunamis, engkaulah yang punya dinamit, kekuatan yang begitu hebat. Allah punya kuasa. Kuasa untuk apa? Benson bilang, kekuasaan yang dengannya engkau mengatur segala sesuatu di dalam kerajaanmu yang kekal. Dia adalah raja alam semesta. Untuk mengatur seluruh kerajaannya ini, maka dia butuh atau dia punya kuasa ngatur kerajaannya. Tapi Albert Barnes mengatakan yang lain. Dia bilang, engkaulah yang empunya kuasa. Engkau memiliki kuasa atau kekuatan untuk melakukan apa yang kami minta. Kami lemah dan tidak bisa melakukannya. Tapi engkau adalah yang maha kuasa dan segala sesuatu mungkin bagimu. Ingat, ini ada dalam konteks doa. Setelah kita berdoa, Bapa kami yang di surga, minta banyak hal. Engkaulah yang empunya kuasa. Berarti permintaan kita kepada Dia didasarkan pada Dia yang mempunyai kuasa. Dengan kuasa dan kekuatan yang besar seperti ini,
tentu saja dia dapat menolong kita. Tentu saja dia dapat mengabulkan permohonan-permohonan kita yang seturut kehendaknya. Karena dia raja, dan dia raja yang punya kuasa mutlak, maka dia bisa perintah apa saja kan. Dia bukan hanya bisa perintah malaikat-malaikat. Dia bukan hanya bisa perintah setan-setan. Dia bukan hanya perintah manusia. Bahkan seluruh alam, seluruh benda hidup maupun benda mati, itu tunduk kepada perintah Allah. Pada waktu Yunus disuruh ke Niniwe, lari ke Tarsis, apa yang Tuhan lakukan? Dalam Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Datanglah seekor ikan besar. Guru sekolah minggu biasa bilang ikan paus. Tapi Alkitab tidak bilang ikan paus, hanya besar. Ya, kalau paus, mungkin itu menjelaskan kenapa Yunus bisa hidup dalam perut ikan. Karena paus itu sejenis mamalia yang bernapas bukan pakai insang tapi paru-paru. Dan dia sering loncat dari ini, menarik sekian banyak oksigen, lalu dipakai untuk bernapas. Jadi kalau ini ikan paus, Yunus nebeng oksigen dari paus. Makanya bisa hidup. Tapi ada masalah. Di wilayah Laut Tengah, itu bukan komunitas paus. Jarang ada paus di Laut Tengah. Lagian, paus itu badannya besar. Bukan hanya kingkong. Paus juga badannya besar, tenggorokannya kecil. Maka badannya besar tapi menelan seorang manusia dewasa utuh, rasanya tidak mungkin. Sangat mungkin adalah hiu. Karena Laut Tengah adalah komunitas hiu. Dan hiu dalam beberapa pengalaman, beberapa pelaut memberi kesaksian. Waktu mereka melewati Laut Tengah, kapal hampir tenggelam, mereka bawa binatang. Lalu mereka membuang sapi dan kerbau. Dan begitu kerbau atau sapi dibuang, paus bisa langsung menelan utuh-utuh. Beberapa paus yang mati, dibedah perutnya, isi orang dewasa di dalamnya. Jadi besar kemungkinan yang telan Yunus ini adalah ikan hiu. Tapi apakah hiu itu datang sendiri? Menurut ayat ini, maka atas penentuan Tuhan. Berarti kuasa Tuhan berlaku atas hiu. Kuasa Tuhan berlaku mengendalikan binatang-binatang. Pada waktu Elia kelaparan di Sungai Kerit, 1 Raja-Raja 17 ayat 34, ya, dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Burung-burung gagak telah kuperintahkan. Berarti burung gagak tidak datang sendiri. Seperti ikan hiu tidak bergerak sendiri. Tapi digerakkan oleh Tuhan. Kali ini Tuhan menggerakkan. Dan memerintahkan gagak-gagak. Pada waktu Israel di dalam perjalanan di padang gurun. Kesulitan makan. Lalu Tuhan kirimkan burung puyuh datang. Tapi bagaimana prosesnya? Bilangan 11:31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawalah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Dihamburkannya di atas perkemahan dan sekelilingnya. Dan akhirnya Israel dapat makan. Angin yang dari Tuhan. Tuhan yang perintah ikan. Tuhan yang perintah gagak. Sekarang Tuhan perintah angin. Dalam cerita Yunus. Ketika Tuhan cipta secara ajaib pohon jarak. Yunus berteduh di bawah situ. Lalu apa yang terjadi? Yunus 4 ayat 7. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Ulat tidak datang sendiri. Atas penentuan Tuhan Allah. Ketika Musa dan Israel mau keluar dari Mesir, yang terjadi Mazmur 106 ayat 9. Dihardiknya laut tebrau sehingga kering. Berarti dia jugalah yang menghardik
laut. Dia jugalah yang mengatur sehingga bintang-bintang bisa menuntun orang Majus mencari Yesus yang dilahirkan. Berarti dia berkuasa atas ikan, dia berkuasa atas burung gagak, dia berkuasa atas angin, dia berkuasa atas laut, dia berkuasa atas burung puyuh, dia berkuasa atas semuanya, termasuk dia berkuasa atas hati manusia. Manusia hati boleh keras seperti apa? Kalau Tuhan colek sedikit langsung lembut. Raja boleh keras hati bagaimana? Tapi Amsal 21 ayat 1, hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana ia ingini. Hatinya raja itu bisa Tuhan atur. Dengan kekuasaan semacam ini, pertanyaan kita, adakah yang sukar bagi dia? Jikalau dia mau menolong kita, jikalau dia mau melepaskan kita, jikalau dia mau menyembuhkan kita, jikalau dia memang mau memulihkan kita, apakah yang sukar dengan kuasa semacam ini? Ingat, Israel ditindas cukup lama di Mesir. Orang Mesir jahat-jahat, mempergunakan tenaga mereka membangun Mesir. Tapi Israel sendiri menderita di sana. Tapi ketika Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan berbuat sesuatu keajaiban di hati orang Mesir. Keluaran 12:36. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Tuhan bikin orang Mesir yang pelit itu bermurah hati, memenuhi permintaan Israel. Israel minta apa saja, minta kambing, minta domba, minta apa saja. Tuhan bikin mereka bermurah hati, makanya mereka kasih. Itu berarti hati orang Mesir ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan bisa menggerakkan hati orang jahat seperti orang Mesir itu untuk memberkati umatnya. Dengan kekuasaan semacam ini, apa yang kita ragukan dari dia? Dia memang tidak selalu mau mengabulkan doa kita. Tapi jikalau dia mau, apanya yang susah? Karena itu, di hadapan fakta, engkaulah yang empunya kuasa. Singkirkan semua keraguan-raguan. Asal dia mau. Banyak orang bilang bahwa, banyak orang cerita pada saya, pendeta mereka mewanti-wanti mereka. Hati-hati ikut Pak Esra. Hati-hati ikut khotbahnya Pak Esra. Kenapa? Dia tidak percaya mujizat. Dia anti mujizat. Ada yang bilang, Pak, sekian lama secara kebaktian online saya ikut di Pak Esra. Hati-hati loh. Dia orang tidak percaya mujizat. Anti mujizat. Makanya kemarin saya bahas itu. Waktu respon terhadap Andi Simon itu. Screenshotnya, tapi belakangan dia bilang bukan dia. Saya bilang, saya percaya mujizat masih ada. Jikalau Tuhan mau bikin mujizat, siapa yang bisa larang? Yang saya tidak percaya adalah mujizat selalu terjadi tiap hari. Karena mujizat itu penyimpangan dari kondisi normal. Normalnya kalau kau mati tidak bangun lagi, bawa ke TKP, ya, apa? TPU. Ya, mestinya normalnya begitu. Tapi kalau sampai kamu mati tiba-tiba bangun, itu namanya terjadi ketidaknormalan. Itu mujizat. Mujizat itu tidak normal. Normalnya kamu tidur bangun, bisa bangun pagi. Itu normal. Tapi kalau kamu tidur terus tidak bangun-bangun, itu namanya tidak normal. Ya. Normalnya kalau saya jalan di atas air tenggelam. Tapi kalau sampai saya jalan di atas air tidak tenggelam, itu namanya tidak normal. Penyimpangan dari kondisi normal, itulah mujizat. Nah, kalau mujizat terjadi tiap hari, berarti tiap hari terjadi ketidaknormalan.
Kalau tiap hari terjadi ketidaknormalan, maka ketidaknormalan itu menjadi normal. Maka itu bukan mujizat lagi. Jadi saya tidak percaya mujizat terjadi tiap hari. Saya tidak percaya bahwa Tuhan selalu mau bikin mujizat untuk setiap orang. Tidak. Kadang-kadang Tuhan biarkan dia tidak sembuh, tidak sehat. Kadang-kadang Tuhan mau sembuhkan banyak orang, kadang satu orang saja, kadang satu orang pun tidak. Yang saya tidak percaya adalah kalau orang tidak sembuh berarti tanda bahwa orangnya tidak beriman. Bisa, tapi tidak selalu. Yang saya tidak percaya adalah ukuran hamba Tuhan sejati dari mujizatnya. Karena Yohanes Pembaptis seorang yang benar. Pemberitaannya benar. Tapi dia tidak pernah bikin satu mujizat pun. Yang saya tidak percaya adalah bahwa semua kesembuhan harus sifatnya mujizat. Semua harus sembuh, kesembuhan ilahi. Ada kesembuhan ilahi. Ada kesembuhan psikologis. Kesembuhan psikologis itu untuk penyakit yang disebabkan masalah psikologis. Tekanan jiwamu membuat kamu sakit. Kalau begitu ketika jiwamu dilepaskan dari tekanan, kamu sembuh. Makanya Alkitab bilang, hati yang gembira adalah obat. Ya kan? Itu untuk penyakit psikologis. Kalau naik motor patah tulang, jatuh tabrakan patah tulang. Karena Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Coba kau gembira, saya lihat coba. Tulangmu sambung atau tidak? Tidak bisa, tulang tidak bisa langsung sambung. Hanya karena hati yang gembira. Ada kesembuhan yang sifatnya biasa. Sakit minum obat, sembuh. Ada kesembuhan ilahi. Tapi Tuhan tidak selamanya mau menyembuhkan dengan kesembuhan ilahi. Makanya Paulus bilang kepada Timotius, berhubung pencernaanmu terganggu, jangan minum air saja, tambahkan anggur. Karena anggur waktu itu adalah obat. Jadi saya percaya mujizat ada. Jikalau Tuhan mau, hal yang mustahil sekalipun bisa terjadi. Bagian kita adalah, kalau dia punya kuasa, tidak boleh ragukan. Saya ini berkhotbah dari kelas 2 SMP sudah berkhotbah. Kelas 1 SMA saya sudah KKR. Dan saya sudah keliling ini desa-desa, kampung-kampung bikin KKR. Satu kali saya diundang ke Benak sana untuk KKR. Waktu saya masih SMA. Dan saya pergi KKR. Sampai mau KKR, baru mereka bilang, sudah di sana baru mereka bilang, Pak ini bukan hanya KKR biasa. KKR kesembuhan ilahi. Kalau khotbah biasa no problem. Ini KKR kesembuhan ilahi. Kita sudah kasih tahu orang-orang sakit semua Pak. Jadi waktu acara KKR mulai ini, orang sakit ini bagian depan semua nih. Duduk semua orang buta, tuli, apa segala macam ada di situ. Dan saya mulai cemas. Karena kalau berkhotbah no problem. Tapi ini bikin kesembuhan ini belum pernah saya lakukan. Sepanjang saya berkhotbah saya tidak berani lihat mereka. Dan saya berusaha khotbah sepanjang-panjang mungkin. Supaya menghindar dari mereka. Tapi bagaimanapun juga khotbah harus amin kan? Nah, begitu amin, tibalah saatnya doa kesembuhan. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Hanya pernah dengar acara kesembuhan ilahi lewat kasetnya bapak saya. Pendeta Yakob Nahuwai. Yesus Kristus jawabanku. Acara KKR kesembuhan ilahi. Lalu saya dengar dia bilang, yang buta taruh tangan di mata. Yang tuli taruh tangan di telinga. Yang sakit di dada taruh tangan di dada. Oh begitu caranya. Saya ikut. Ya. Silakan yang lumpuh taruh tangan di sini. Ya, yang sakit kepala taruh di sini. Yang buta di mata ini. Lalu saya ingat Yakob Nahuwai bilang, dalam nama Yesus semua sakit penyakit usir semua, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Tapi sebelum itu saya bilang, saudara-saudara, apakah saudara percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saudara? Mereka bilang, amin. Saya dalam hati, aduh ini kalau tidak jadi. Apakah saudara percaya mujizat masih terjadi? Amin. Aduh, Tuhan mati sudah saya. Ya. Jikalau 2000 tahun yang lalu Tuhan bisa bangkitkan orang lumpuh, hari ini pun bisa. Orang buta bisa lihat, hari ini pun bisa. Orang tuli mendengar, hari ini pun bisa. Amin. Aduh.
susah. Tapi karena Yakub Nahwai bilang bilur-bilurnya sembuh. Saya juga sekarang semua taruh tangan masing-masing. Dalam nama Yesus oleh bilur-bilurnya sembuh. Sembuh, haleluya, sembuh. Dan menurut kaset itu, habis itu Yakub Nahwai bilang, saya percaya malam ini Tuhan telah menyembuhkan saudara. Yang sudah sembuh, bangkit dan bersaksilah. Dan memang banyak yang bangkit, bersaksi, sembuh. Maksudnya di kaset Yakub Nahwai. Ya. Silakan yang sudah sembuh, bangun dan bersaksi. Saya tunggu. Belum ada yang bergerak. Aduh, mati sudah. Ya, tunggu. Untuk menyambut yang mau bersaksi, mari kita menyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ya, silakan. Tidak ada satu bangun. Itu keringat sudah kayak biji jagung. Tapi saya ada hikmat. Di dalam cerita Injil ada 10 orang kusta datang ketemu Yesus. 10-10-nya disembuhkan. Tapi berapa yang datang mengucap terima kasih? Hanya 1. 9 tidak balik lagi untuk bersaksi. 1 masih balik. Saya yakin malam ini banyak disembuhkan. Saya minta 1 saja. Silakan. Dan tidak ada. Akhirnya saya dapat hikmat lagi. Saudara-saudara, Tuhan menyembuhkan itu dengan 3 cara. Dengan 2 cara. Pertama, Tuhan bisa sembuhkan secara langsung. Kedua, Tuhan bisa sembuhkan secara berangsur-angsur. Jadi kalau saudara tidak sembuhkan langsung, saudara disembuhkan berangsur-angsur. Mari kita berdoa. Tutup. Selesai. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Malam itu waktu berdoa saya betul-betul marah dengan Tuhan. Tuhan, Engkau betul-betul permalukan saya. Permalukan saya di hadapan orang begini banyak. Kalau tidak mau menyembuhkan, kenapa bawa mereka? Kalau bawa mereka, kenapa tidak sembuhkan? Saya betul-betul malu. Layani Tuhan begini lama, tapi ternyata bukan permuliakan hambamu, malah permalukan hambamu. Ya, dalam keadaan marah begitulah. Seperti Tuhan bicara di hati saya. Kamu sibuk meyakinkan orang tentang kuasaku. Tapi kamu sendiri penuh keraguan. Saya malam itu minta ampun dosa pada Tuhan. KKR 2 hari. Hari kedua, ternyata mereka muncul lagi. Saya pikir coba mereka belajar dari pengalaman sebelumnya, jangan lagi. Ternyata hari ini mereka muncul lagi. Dan harus ada doa kesembuhan lagi. Tapi saya kira bukan saya hari itu. Karena keyakinan akan kuasa Allah begitu bertumbuh di hati saya. Waktu mau doa kesembuhan, tadi malam kan mereka, sebelumnya kan mereka duduk sini. Sekarang saya bilang maju sini. Ayo maju. Di sini semua. Ya. Mari kita menyanyi. Curahkanlah kuasamu, mujizat terjadi di tempat ini. Ulang lagi lagu ini. Lagu itu berulang-ulang. Saya tidak tahu ulang ke berapa. Tiba-tiba terdengar suara haleluya. Satu bapak yang lumpuh loncat berdiri. Malam itu dia sembuh. Apakah saya? Tidak. Karena saya belum berdoa. Dia sudah sembuh lebih dulu. Tahu begini sembuhkan lu duluan kemarin kan? Ya nggak perlu doa. Ya ini sembuh dulu. Dan malam itu banyak orang mengalami kesembuhan. Itu satu-satunya kasus kesembuhan yang terjadi dalam pelayanan saya. Sisanya kasus kematian. Tapi disitulah saya belajar bahwa jikalau dia yang punya kuasa, bukan soal aku atau engkau, tapi soal dia. Karena engkaulah yang empunya kuasa. Sekali lagi, dia memang tidak selalu mau kabulkan doa kita. Tapi jika dia mau, tidak ada yang sukar. Gonzales bilang, doksologi ini
adalah dasar dari seluruh doa. Kita dapat berdoa seperti yang kita lakukan karena kerajaan, kuasa, kemuliaan hanya milik Bapa kita yang kepadanya kita berdoa. Jika tidak demikian, doa kita akan sia-sia. Tapi karena memang demikian, doa kita manjur dan kita yakin bisa berdoa. Jikalau dia punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, pertama, saya harus tunduk pada otoritasnya. Dua, saya harus yakin akan kuasanya. Ketiga, kita harus senantiasa memberikan segala kemuliaan bagi Dia. Karena Engkaulah yang empunya kemuliaan. Dia memang punya kemuliaan. Dia Raja kemuliaan. Ayub 36 ayat 22. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Dia mulia, dia Raja kemuliaan. Karena dia Raja kemuliaan, dialah yang empunya kemuliaan, maka dia harus dimuliakan. Dia layak menerima segala kemuliaan. Nah, ini kan konteksnya doa. Kalau begitu dalam urusan doa, bagaimana kemuliaan Allah bisa dinyatakan dalam konteks doa? Pertama, doa-doa kita harus membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita boleh minta apa saja kepada Tuhan. Tapi pikirkanlah apa yang kamu minta itu, jikalau dikabulkan, itu membawa kemuliaan Tuhan atau tidak. Itu maksudnya. Wiersbe bilang begini, di atas segalanya, itu mengingatkan kita bahwa segala kemuliaan Allah milik Tuhan. Dan bahwa kita tidak boleh meminta kepada Bapa apapun yang tidak memuliakan Dia. Jangan minta kepada Allah apa yang tidak memuliakan Dia. Mintalah yang memuliakan Dia. Dan seandainya kemuliaan Tuhan justru terjadi ketika doa kita tidak dikabulkan, maka kita harus rela doa itu tidak dikabulkan. Yang penting kemuliaan Allah nampak di sana. Seorang yang mengasihi dan menghormati Tuhan tidak peduli apakah permohonannya dikabulkan atau tidak. Baginya yang penting adalah apakah kemuliaan Allah ditegakkan melalui doa-doanya atau tidak. Kalau sebuah permohonan dikabulkan, itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, dia akan bersyukur. Tapi kalau sebuah permohonan tidak dikabulkan, tapi membawa kemuliaan bagi Tuhan, dia akan bersyukur pula. Paulus mengalami hal ini. Mari kita lihat 1 Korintus 12, mulai ayat 7. Aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis menggocok aku supaya aku meninggikan diri. Apa duri dalam daging? Banyak penafsir mengatakan ini semacam penyakit tertentu dalam Paulus. Besar kemungkinan penyakit mata yang bikin dia susah. Tentang hal ini, tentang duri dalam daging itu, penyakit itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Minta Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi kalau duri dalam daging adalah penyakit, Paulus sudah berdoa 3 kali supaya Tuhan menyembuhkan dia. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apakah Tuhan mengabulkan permohonan Paulus untuk sembuh? Tidak. Tuhan jawab, tapi tidak kabulkan permohonannya. Cukup sudah kasih karunia. Dalam kelemahanmu, dalam penyakitmu lah kuasaku jadi sempurna. Lalu Paulus bilang, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan.
oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi walaupun doa Paulus tidak dikabulkan, Tuhan tidak menyembuhkan dia, tapi dia tetap bersuka cita dalam kelemahan, karena kelemahannya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Banyak orang berpikir kalau bisa sembuh dari sakit, Tuhan dimuliakan. Benar. Tuhan dimuliakan kalau ada orang sakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Itu tidak berarti bahwa kalau orang tidak sembuh dari sakit, Tuhan tidak dimuliakan. Tidak. Karena Tuhan bisa dimuliakan dalam sembuhku maupun dalam tidak sembuhku. Dalam salah satu video yang saya pernah tonton, Love Never Fails, dia menceritakan tentang seorang yang sangat mengasihi Tuhan, sangat cinta Tuhan, melayani Tuhan, tapi lalu kena sakit, kanker yang hebat sekali. Ya, nah dia sudah pergi ke berbagai macam dokter, tapi tidak bisa disembuhkan. Bahkan vonis mati secara medis sudah diberikan pada dia. Makin hari makin besar dan modelnya sudah tidak karu-karuan. Yang anehnya adalah setiap kali orang datang untuk mendoakan dia, dia menolak. Akulah yang berdoa untuk kalian. Setiap orang yang datang kunjung dia bilang, sebelum pulang saya mau berdoa untuk kalian. Dia doakan semua orang yang datang. Dia menghibur mereka yang sedang susah. Pokoknya setiap kali orang datang, dia melihat itu sebagai kesempatan. Beritakan Injil untuk orang-orang itu. Doakan orang-orang itu. Banyak kenalan datang dan banyak yang terima Yesus. Diinjili oleh dia ketika dia sakit. Waktu keadaannya sudah sangat-sangat parah. Ya, dia lalu pergi ke gereja dan dia bilang, ini kesaksianku yang terakhir. Saya merasa saya tidak kuat lagi. Setelah ini saya akan mati. Tapi ini adalah kesaksianku yang terakhir. Dan dia bersaksi, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dia minta, masih ada beberapa anggota keluarganya yang belum terima Yesus. Dan dia bilang bahwa sebelum saya mati, saya minta untuk anggota keluargaku yang belum percaya Yesus, percayalah kepada Yesus. Mereka semua terima Yesus dan matilah dia. Pertanyaannya, apakah itu tidak bawa kemuliaan bagi Tuhan? Kalau dia sembuh, Tuhan dimuliakan. Tapi dengan tidak sembuhnya dia, tapi bisa kuat dan bertahan menjadi saksi bagi banyak orang. Itu kemuliaan bagi Tuhan. Coba lihat Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saya mau baca kata-kata yang saya garis bawahi saja. Penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi Tuhan bisa dimuliakan bahkan di dalam penyakit. Seringkali orang hanya berpikir penyakit hilang Tuhan mulia. Tapi Tuhan bisa dimuliakan di dalam penyakit. Bahkan dalam kisah Lazarus itu, kan Tuhan Yesus sudah dengar Lazarus sakit, sudah kasih kabar. Waktu Tuhan Yesus dengar ada kabar Lazarus sakit, apakah Yesus langsung pergi menolong? Tidak, dia tunda. Ayat 6, Yohanes 11. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Sengaja tinggal, tidak cepat datang. Seandainya Yesus datang lebih awal, Lazarus belum mati. Lalu Yesus sembuhkan. Mujizatnya apa? Orang sakit disembuhkan. Gara-gara Yesus tunda 2 hari. Begitu datang, Lazarus sudah mati. Lalu dia bikin mujizat. Mujizatnya apa? Kebangkitan orang mati. Seandainya dia datang lebih awal, hanya ada orang sakit disembuhkan. Gara-gara ditunda, ada orang mati dibangkitkan. Mana yang lebih mendatangkan kemuliaan? Pasti orang mati dibangkitkan. Kalau begitu, sengajanya Yesus menunda kedatangannya. Itu memang untuk membawa kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan belum jawab doamu, belum kabulkan doamu, jangan marah. Karena bisa jadi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat jawaban doa yang tertunda. Karena itu, kadang kemuliaan Tuhan nampak lewat doa yang
segera dijawab, dikabulkan. Kadang justru melalui doa yang tidak segera dikabulkan. Maukah kita tidak memaksa Tuhan cepat-cepat mengabulkan permohonan kita, kalau itu membawa kemuliaan bagi Dia? Saya kutip kata-kata saya sendiri dalam buku saya yang lama. Ku minta kekayaan, namun kalau kemiskinanku mempermuliakan Engkau, biarlah ku tetap miskin. Ku minta kekuatan, namun kalau kelemahanku mempermuliakan Engkau, biarlah ku tetap lemah. Ku minta kesembuhan, namun kalau sakitku mempermuliakan Engkau, biarlah ku tetap sakit. Ku minta kemewahan, namun kalau kesederhanaanku mempermuliakan Engkau, berilah kesederhanaan menjadi bagianku. Ku minta kebebasan, namun kalau keterpenjaraanku memuliakan Engkau, biarlah aku tetap terpenjara. Ku ingin jawaban ya darimu Tuhan, namun kalau jawaban tidak itu mempermuliakan Engkau, jawablah tidak kepadaku. Maka aku akan bersuka cita, jiwaku akan bersorak-sorai, batinku penuh kegirangan, karena hidupku mempermuliakan-Mu. Tidak peduli apa yang kita alami, yang penting Tuhan dimuliakan. Kenapa? Karena Engkaulah yang mempunyai kemuliaan. Dalam konteks doa, jawaban doa kita harus membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kedua, setelah doa kita dikabulkan, maka kita harus memuliakan Tuhan dan bukan diri kita sendiri. Kendall bilang begini, ini terutama berarti bahwa kita tidak boleh lupa untuk memberikan pujian kepada Tuhan atas apa yang Dia lakukan. Jika Dia menjawab salah satu permohonan dalam doa Bapa kami, kita harus selalu memberikan pujian kepadanya. Jika Dia menjawab salah satu dari doa-doa kita, kita tidak pernah memiliki hak untuk menepuk dada kita sendiri dan berpikir bahwa keberhasilan atau jawaban atas doa-doa kita adalah karena ketekunan dan kesetiaan kita. Meskipun Tuhan ingin kita tidak pernah menyerah, Tuhan mendapatkan segala kemuliaan, kehormatan untuk apa yang telah dilakukannya. Ini penting. Ada banyak orang yang meminta kepada Tuhan, atau lebih tragis, mengemis kepada Tuhan untuk sesuatu hal. Tapi ketika Tuhan mengabulkan atau memberikan hal itu kepadanya, dia lupa memuliakan Tuhan. Sebaliknya, memuliakan dirinya sendiri, seolah-olah kekuatannya, kemampuannya, kepintarannya, kemahirannya yang menyebabkan dia bisa mendapatkan semua itu. Karena itu John Ortberg berkata, manusia memiliki masalah kerajaan. Kita berpikir semuanya tentang kerajaanku, kekuatanku, kemuliaanku. Itu biasa. Manusia berpikir seperti itu. Contoh, ada orang yang berdoa supaya pekerjaannya diberkati. Tuhan, berkatilah pekerjaan saya supaya bisnisku lancar, bisnisku maju. Tuhan kabulkan. Akhirnya pekerjaannya berhasil, bisnisnya maju, kaya. Begitu kaya, dia rasa sombong. Kobetana. Orang Spanyol bilang teseta aude. Dia lupa bahwa kekayaan itu dihasilkan dari hasil permintaan dia kepada Tuhan. Ada orang yang berdoa supaya pangkatnya naik, Tuhan kabulkan pangkatnya naik, lupa Tuhan, lalu merasa karena kehebatannya lah maka pangkatnya bisa naik. Ada orang berdoa supaya gerejanya maju, Tuhan kabulkan gerejanya maju. Habis gereja maju, rasa diri kobetan. Waktu mau nyanyi, berdoa Tuhan tolong supaya nyanyi bagus ya. Tuhan tolong nyanyi bagus, puji Tuhan. Habis menyanyi dan bagus, siapa? Bahkan ada hamba Tuhan berdoa supaya dia bisa berkhotbah dengan baik, memberkati banyak orang. Setelah bisa khotbah dengan baik, memberkati banyak orang, mulai lupa bahwa itu adalah hasil doa, itu adalah hasil pemberian Tuhan, lalu menjadi sombong dan merasa karena kehebatannya
maka dia bisa berkhotbah dengan baik. Ini yang namanya mencuri kemuliaan Allah. Jauh hari Tuhan sudah tahu Israel sangat rawan terhadap hal ini. Merasa keberhasilan mereka yang dari Tuhan sebagai jasa-jasa mereka. Itulah sebabnya melalui Musa dia berikan peringatan, Ulangan pasal 8. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Jangan merasa diri, kekuatan tanganku yang membuat peroleh ini. Itu namanya mencuri kemuliaan Allah. Ulangan 9. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasa gulah Tuhan membawa aku masuk ke negeri ini. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau memasuki negeri mereka. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allah memberikan padamu negeri yang baik untuk diduduki. Bukan jasamu. Dalam hal inilah kita perlu belajar memberikan segala kemuliaan pada Allah. Kita perlu belajar seperti Yohanes Pembaptis. Ketika dia tampil menyedot perhatian massa, orang Yahudi bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Tapi Yohanes mengaku dengan jujur, aku bukan Mesias. Saya pikir untung Yohanes tahu diri. Kalau mereka datang bertanya, engkau ke Mesias? Lalu dia jawab, engkau sendiri mengatakannya. Mungkin dia sudah disanjung dan dimuliakan. Tapi Yohanes tidak mencuri kemuliaan Allah. Dia berkata, aku suara yang berseru-seru di padang gurun. Bahkan selanjutnya dia berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes memberikan kemuliaan yang hanya milik Allah kepada dia. Dan tidak mencurinya. Saya pernah singgung dari mimbar ini kan. Tentang hamba Tuhan misionaris Pak Sam Hatu dan istri yang dipakai Tuhan melayani, menginjil di Brasil dan berbagai macam belahan dunia. Setelah hampir-hampir di ujung pelayanan mereka, terbitkan buku yang mana saya menjadi editornya. Tapi judul bukunya adalah Bukan Kami Tetapi Kristus. Itu namanya memberikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Sangat besar kemungkinan orang-orang yang dipakai Tuhan mencuri kemuliaan Tuhan. Paulus dan Barnabas pernah masuk dalam situasi ini. Coba lihat Kisah 14, 11-15. Ketika orang banyak melihat apa yang diperbuat Paulus, karena Paulus sembuhkan orang lumpuh. Ketika orang banyak melihat apa yang diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Paulus Barnabas dianggap dewa. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes. Barnabas dewa Zeus, Paulus dewa Hermes, karena dia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan, karangan-karangan bunga, pintu gerbang kota, dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul. Mendengar itu, Barnabas Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini manusia biasa, sama seperti kamu. Mereka tidak mencuri kemuliaan Allah. Bayangkan, sudah dianggap dewa. Ingat, Tuhan kita, Tuhan yang cemburu. Kendall bilang begini, Allah adalah Allah yang cemburu. Namanya cemburu. Sebagai konsekuensinya, dia membenci ketika dia tidak mendapatkan semua kemuliaan untuk apa yang dia lakukan. Suka atau tidak suka, begitulah dia. Dan ketika kita memanjatkan doa Bapa kami, diakhiri dengan, karena engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berjanji untuk tidak lupa memberikan segala kemuliaan kepadanya. Apakah engkau?
Apakah engkau memberikan kepada dia semua kemuliaan untuk apa yang dia lakukan? Kesalahan terburuk yang dapat Anda dan saya lakukan adalah meremehkan betapa Tuhan menginginkan semua pujian untuk apa yang dia lakukan. Jangan mendekat, bahkan sejengkal pun, untuk merampas kemuliaannya. Ini menakutkan untuk dilakukan. Jangan. Satu kali Herodes Antipas berpidato. Dia anak dari Herodes Agung yang mau bunuh Yesus itu. Lalu lihat apa yang terjadi. Kisah 12, 21, 23. Dan suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan. Lalu duduk di atas takhta dan berpidato pada mereka. Rakyat bersorak dan membalasnya, ini suara Allah, bukan suara manusia. Apa yang terjadi? Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena dia tidak memberi hormat kepada Allah. Dia mati dimakan cacing-cacing. Memang tidak dibilang Herodes mengakuinya, tapi pasti Herodes dalam hati menikmati pujian itu. Ini suara Allah. Dia mencuri kemuliaan Allah. Allah adalah Allah yang cemburu. Keluaran 34 ayat 14. Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jikalau dia Allah yang cemburu, jangan mencuri kemuliaannya. Saya berkata, ada banyak hamba Tuhan itu mencuri kemuliaannya. Banyak hamba Tuhan ditempatkan pada tempat yang licin. Karena apa? Ketika sudah berkhotbah dengan bagus, banyak pujian bisa datang. Saya sendiri untuk khotbah saya mendapatkan begitu banyak pujian. Bahkan ada yang berkata, seumur hidup saya belum pernah ketemu pengkhotbah seperti Pak Esra. Ini adalah pendeta terbaik di Indonesia. Orang bilang begitu. Bahkan ada video YouTube 10 pendeta paling terkenal dan paling berpengaruh di Indonesia. Saya nomor 5. Tapi begitu semua itu datang, saya sadar ini tempat licin. Saya bisa tergelincir dan merasa besar kepala dan rasa diri hebat. Pada saat seperti itu, saya mencuri kemuliaan Tuhan. Banyak jemaat punya pendeta idola. Idola dari kata idol. Idol itu adalah sesuatu yang diberhalakan. Banyak jemaat punya pendeta idola, punya pengkhotbah idola. Tapi dengan mengidolakan pendeta-pendeta, kamu mungkin menempatkan pendeta itu pada tempat yang licin. Maka jemaat perlu berdoa supaya pendeta-pendeta yang memberkati kamu, yang kamu idolakan, supaya mereka tidak mencuri kemuliaan Allah dan mengembalikan semua kemuliaan hanya bagi Allah, karena engkaulah yang empunya kemuliaan, bukan aku. Sproul bilang begini, Yesus memerintahkan kita untuk menegaskan dalam doa bahwa kemuliaan adalah hak Allah. Dalam doksologi yang agung di Roma 11, Paulus melakukan hal itu, menyatakan sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus menulis bahwa segala sesuatu adalah dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, memuji kemuliaannya selamanya. Sebagai hamba Tuhan, kita harus menginginkan agar Dia diagungkan di atas segala sesuatu, termasuk diri kita sendiri. Doa kita seharusnya seperti doa Yohanes Pembaptis. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Mari perhatikan satu video ini.
Itu adalah Brandenburg Concerto nomor 3. Siapa pencipta musik itu? Johann Sebastian Bach, komposer terbesar dunia, yang juga menciptakan Magnificat, Ave Maria, dan sekitar 1000 musik seperti ini. Ini adalah Johann Sebastian Bach. Mengapa saya meminta saudara untuk mendengar ciptaan dia? Itu karya musik yang luar biasa. Saya bilang dia menciptakan sekitar 1000 musik. Tapi ada satu yang menarik. Setiap kali Johann Sebastian Bach menulis musik yang begitu luhur, di bagian akhir dari musiknya selalu ada tulisan seperti ini. SDG Johann Sebastian Bach. SDG. Apa itu SDG? Next. Soli Deo Gloria. Terus Soli Deo Gloria. Selalu SDG Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach. Mengapa dia buat begitu? Karena dia
pada waktu musiknya yang luhur sudah selesai, waktu dia lihat kembali dan mau menyanyi, dia lihat apa itu SDG, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Dia mau pada waktu dia lihat kembali karyanya, semua kemuliaan bagi Allah. Dia mau pada waktu orang memainkan musiknya, orang sadar segala kemuliaan hanya bagi Allah. Sproul mengomentari ini. Adalah kebiasaan Johann Sebastian Bach untuk menulis di bagian bawah setiap komposisi musiknya inisial SDG untuk mengingatkan dirinya sendiri dan semua orang yang memainkan komposisinya bahwa kemuliaan hanya milik Tuhan. SDG tentu saja adalah singkatan frase Latin Soli Deo Gloria yang berarti kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bach tidak hanya menulis DG, Glory to God, kemuliaan bagi Tuhan. Dia selalu menyebut S depan itu Soli, solo. Berarti kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Bukan hanya kemuliaan bagi Tuhan, bagi saya juga. Kemuliaan bagi Tuhan, bagi saya dikit. Tidak, segala. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan. Atau kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itulah yang kami tegaskan di akhir doa Bapa kami. Kita mengakui bahwa kita tidak memiliki kemuliaan dalam diri kita. Allah itu mulia di luar kemampuan kita untuk mengungkapkannya. Dan bahwa dia tidak pernah dapat diminta membagi kemuliaannya kepada manusia. Nah, kalau begitu, karena engkaulah yang punya kemuliaan, segala kemuliaan hidup kita harus memuliakan dia. Nats pembimbing kita tadi, 1 Korintus 10:31. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Pikirkan, apakah Tuhan dimuliakan dalam pekerjaanmu? Apakah Tuhan dimuliakan dalam perkataanmu? Apakah Tuhan dimuliakan dalam caramu berpakaian? Apakah Tuhan dimuliakan dalam pergaulanmu? Apakah Tuhan dimuliakan dalam keuanganmu? Apakah Tuhan dimuliakan dalam pendidikanmu, dalam jabatanmu, dan dalam apa saja yang kamu miliki? Berikanlah segala kemuliaan bagi Tuhan. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Minggu depan kita akan masuk pada seri yang terakhir. Belum selesai bagian ini. Masih ada. Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Belum habis. Amin. Minggu depan kita bahas. Amin ya. Berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhan, punyalah kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menunaikan lagu ini. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan. Ya Tuhan, punyalah kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan di bumi, kepunyaan-Mu. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran, dan
Sekali lagi, ya Tuhan punya mula. Ya Tuhan punya mula, kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Hosana bagi Sang Raja. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita bangkit berdiri, katakan, ya Tuhan punya mula. Tuhan punya mula, kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit, Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, 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 Hosana. bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, Hosana, Hosana. Bagi Sang Raja. Amin. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.